Menurut saya setiap politisi itu punya tujuan. Salah satu tujuannya adalah untuk mengikuti kontestasi politik, dan itu terjadi setiap 5 tahun sekali. Tentu saya hanya bisa mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya, sekaligus melihat petanya seperti apa, peluangnya bagaimana. Karena berbicara tadi, minat atau tidak minat, minat sih ada-ada saja pasti, tetapi perlu kita pahami juga bahwa tidak bisa itu hanya niat pribadi gitu. Tetapi harus juga, karena saat ini yang berlaku adalah presidential threshold 20%. Demokrat nggak mungkin sendirian. Dan saya mengatakan kita terus berupaya untuk menjalin komunikasi. Ya diam-diam saya juga menjalin komunikasi dengan berbagai tokoh dan partai politik. Saya pikir itu sesuatu yang cukup rasional ya. Artinya sang pengamat atau lembaga tersebut mungkin melihat perjalanan sebelumnya dan melihat potensi juga. Ya ada simulasi-simulasi seperti itu dari berbagai lembaga survei. Kita juga mengikuti. Yang ramai itu kan kalau sudah simulasi pasangan dihadapkan dengan pasangan yang lain. Benar. Karena pasti masing-masing punya kelebihan, punya kekurangan. Angkanya tinggi loh, sampai 20,25% itu Indostrategi. Ya, artinya juga mungkin masyarakat kita melihat ada harapan tersendiri dari sosok AHY maupun tadi Pak Anies ya. Dan kemudian dicoba dipasang-pasangkan. Dan menurut saya sesuatu yang wajar, karena ini adalah dinamika politik, keseruan dalam ruang diskusi publik ini juga nggak akan ada habisnya. Dan sampai dengan last minute nanti, 2023, sebelum dimulainya kampanye pemilu, pasti akan terus menjadi sesuatu yang menarik untuk diperbincangkan. Saya tidak mengatakan kita tidak diperhitungkan sama sekali, tetapi saya ingin menginternalisasi sebuah mindset, mentalitas kepada seluruh kader agar benar-benar memiliki semangat seperti ilustrasi kuda hitam. Bahwa tidak selalu dijagokan, tidak selalu mendapatkan perhatian utama, tetapi kerja keras, ikhtiar, melihat momentum dan peluang, dan bisa sukses, bisa memenangkan sebuah kompetisi. Ini selalu saya jadikan sebagai salah satu filsafat dalam kehidupan. Saya bukan sekarang saja, sejak awal saya selalu mengatakan kalau kita diremehkan, sebetulnya ada manfaatnya. Artinya kita tidak punya beban. Oh ya? Tidak punya beban, oh dia harus yang terbaik, harus yang paling unggul gitu. Karena kita tidak punya beban, kita bisa bereksperimen terhadap berbagai strategi militan dan juga aja gitu ya. Cara-cara yang terbaik, dan sekaligus ada semangat untuk membuktikan diri bahwa kita juga punya sesuatu untuk kita jadikan sebagai kunci sukses. Nah, disinilah saya merasa kalau para kader juga tidak cepat merasa puas, karena sumber kegagalan itu kalau cepat merasa puas. Jika seluruh kader itu dengan mentalitas kuda hitam tadi bekerja aja sekuat tenaga, kreatif, terus turun ke masyarakat, dengarkan aspirasi mereka, menangkan hati pikiran, dan pada akhirnya suara mereka di TPS. Jadi that's the mentality yang kita ingin bangun.